Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Boyo bisa sharing kembali dengan teman-teman semuanya. Apa kabar nih bunda-bunda hebat? Mudah-mudahan sehat selalu ya. Nah, ini adalah masa karantina Boyo pas waktu isoman kemarin nih teman-teman semuanya. Dan sekarang sudah genap 14 hari atau 2 minggu Boyo berserta seluruh keluarga isolasi mandiri di rumah. Nah, seperti biasa ini kegiatan rutinitas anak-anak. Jadi setiap pagi itu Buyo jemur mereka dan sambil bermain air gitu ya, sambil mandi di belakang rumah. Dan seperti ini alhamdulillah membaik semuanya dan sehat-sehat ya. Ini support dari kalian semuanya dan puji syukur kepada Allah Buyo panjatkan atas semua karunia kesehatan yang sudah dilimpahkan. Dan untuk bunda-bunda semuanya tetap jaga kesehatan, terutama badan harus fit dengan minum vitamin-vitamin ya teman-teman semuanya. Jadi selama isoman ini Buyo sedikit cerita, kita itu benar-benar disuruh istirahat total ya, dalam artian istirahat dari segala macam hiruk pikuknya duniawi. Jadi perbanyak istighfar, kemudian perbanyak berserah diri sama Allah. Mungkin ini cara Allah mengingatkan kita supaya kita lebih dekat lagi dengannya dengan cara muhasabah diri, kemudian memperbaiki diri, apa sih kesalahan kita, kemudian apa sih kekurangan-kekurangan yang memang selama ini belum kita perbaiki gitu ya teman-teman semuanya. Jadi perbanyak muhasabah diri. Nah, di video kali ini Buyo pengen membahas dan berbagi atau sharing dengan teman-teman semuanya bagaimana cara menghemat pengeluaran bulanan untuk keluarga Buyo sendiri. Dan apalagi di masa karantina kemarin ini Buyo pastinya pengeluarannya membengkak banget nih teman-teman semuanya. Jadi Buyo mau sharing dengan teman-teman yang bagaimana sih cara menghemat pengeluaran bulanan ala keluarga Buyo. Jadi satu dari sekian banyak penyebab terpuruknya kondisi keuangan adalah memang minimnya tekad dalam mengelola keuangan atau keengganan kita untuk menghemat pengeluaran bulanan ya Bu Ibu. Belum lagi ketidakfahaman kita dalam membuat anggaran untuk berbagai kebutuhan, membuat perencanaan keuangan, dan menentukan tujuan keuangan itu sendiri. Nah, jadi sebelum mencapai berbagai tujuan keuangan atau berbagai kebutuhan kita, langkah pertamanya adalah berhemat ya teman-teman semuanya. Nah, berikut beberapa cara menghemat pengeluaran bulanan yang bisa kita mulai dan bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, biasanya Buyo itu bagaimana untuk menghemat pengeluaran bulanan? Yang pertama Buyo lakukan adalah selalu, always, dan tidak pernah never itu membuat anggaran bulanan. Jadi cobalah mulai untuk membuat anggaran untuk memenuhi berbagai kebutuhan dalam 1 bulan penuh ya. Dan sudah banyak mungkin teman-teman semuanya yang sekarang kan banyak sekali video-video untuk budgeting, anggaran bulanan. Nah, itu bisa diterapkan teman-teman semuanya. Jadi tidak hanya ditonton aja, tapi aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Oke, lanjut bagaimana setelah anggaran ditetapkan. Nah, teman-teman bisa memfokuskan anggaran tersebut khusus untuk memenuhi berbagai kebutuhan ya, tidak lebih dan tidak kurang. Ya, dengan anggaran bulanan yang ketat, itu artinya kita bisa terpacu untuk fokus pada pemenuhan kebutuhan yang diterapkan sesuai anggaran hingga akhirnya bisa menghemat pengeluaran bulanan kita. Nah, biasanya yang kedua, Buyo itu selalu fokus ya pada kebutuhan, bukan keinginan. Nah, itu harus ditata teman-teman semuanya. Jadi utamakan kebutuhan dulu, bukan keinginan. Tentukan kebutuhan apa saja sih yang harus dipenuhi dalam sebulan penuh kita. Contohnya kebutuhan utama untuk makan, transportasi, sewa rumah mungkin yang masih kontrak, atau misalnya
misalkan untuk biaya cicilan rumah, yang punya KPR, listrik, pulsa dan lain sebagainya. Jadi selalu hindari beragam keinginan yang sebenarnya tidak menjadi prioritas, seperti keinginan untuk membeli pakaian yang bermerek. Wah, itu mah tidak banget untuk Boyo sendiri ya, karena tahu sendiri Boyo itu anaknya banyak, kemudian kebutuhannya juga membengkak, sementara penghasilannya masih dari satu pintu, yaitu Pak suami. Nah, lanjut, kita langsung sisihkan pendapatan. Jadi setelah dikasih uang dari suami, atau misalkan kita punya penghasilan sendiri, langsung disisihkan dan langsung kita pisah-pisahkan sesuai dengan posnya atau pos kebutuhannya masing-masing ya teman-teman. Dan itu perlu konsisten diri dengan apa yang sudah kita buat di budgetingnya. Nah, ini biasanya yang sulit untuk bisa mengkonsistenkan diri dengan pos yang sudah kita anggarkan masing-masing. Biasanya kita comot sana sini ya. Nah, pastinya ini perlu belajar lebih konsisten aja sih sebetulnya, dan bersabar serta fokus dengan apa yang sudah kita buat di budgetingnya. Nah, kemudian usahakan nih teman-teman semuanya catat setiap pengeluaran yang sudah kita keluarkan. Nah, ini biasanya yang paling males dilakukan oleh teman-teman kita ya. Nah, tapi sekarang kan udah zamannya digital, jadi banyak sekali aplikasi-aplikasi tentang pencatatan pengeluaran rumah tangga kita. Pergunakan aja, karena nggak sulit kok kalau misalkan kita bertekad untuk bagaimana untuk mengelola keuangan rumah tangga kita dengan baik, pasti akan bersemangat gitu ya untuk melakukannya. Nah, lanjut nih kebiasaan yang biasa Boyo terapkan di keluarga, yaitu selalu prioritaskan harga yang lebih murah, terutama untuk masalah pakaian atau kebutuhan sandang ya. Jadi upayakan untuk tidak berorientasi pada merek, melainkan pada kualitas. Tapi ya zaman sekarang ada merek, ada kualitas, ada harga juga kan. Nah, tapi untuk Boyo sendiri enggak berpatok pada merek. Kalaupun misalkan beli baju suka yang ya murah-murah aja, tapi yang enak dipandang aja menurut kita. Apabila kualitas dari dua merek itu sama, selalu prioritaskan produk dengan harga yang lebih murah biasanya ya. Nah, itu yang Boyo terapkan. Jadi nggak pernah beli-beli yang sepatu bermerek, sendal bermerek, atau pakaian-pakaian yang bermerek ya teman-teman. Untuk beli baju sendiri ya bisa dihitung ya berapa kali, kadang ya mungkin kalau ada rezeki kemudian butuh banget baru beli. Tapi kalau misalkan enggak mah 1 tahun sekali juga Boyo mah pastinya belinya cuman pas lebaran doang. Untuk anak-anak itu juga ya, kalau Boyo prioritaskan mereka dulu sih sebetulnya. Nah, untuk teman-teman yang memang hobi untuk koleksi baju, itu harus prioritaskan, harus tahu prioritas utamanya yang mana. Contohnya kalau misalkan baju yang itu-itu aja yang dibelinya, sementara di lemari kita masih banyak. Nah, itu hindari ya teman-teman semuanya, jangan sampai menumpuk-numpukan barang-barang yang tidak terpakai. Nah, itu kan berat juga ya nanti hisabannya. Nauzubillah min dzalik ya. Mudah-mudahan kita bisa terhindar dari yang namanya sifat boros atau yang berlebih-lebihan gitu ya teman-teman dalam hobinya. Nah, untuk teman-teman yang memang punya budget khusus untuk beli-beli barang-barang kebutuhan, nah usahakan misalkan kita beli baju ya. Nah, untuk yang kemarinnya keluarkan nih, dihibahkan atau misalkan ke saudara atau yang membutuhkan. Jadi kita beli satu keluar gitu ya, terapkannya biar tidak mubazir dan tidak banyak hisabnya. Nah, lanjut yaitu yang memang harus dihindari nih untuk berhutang ya. Jadi walaupun misalkan kita pengen sesuatu atau memang dibutuhkan, tapi dalam jangka waktu yang tidak mepet-mepet banget, usahakan jangan sampai berhutang. Karena sekarang banyak sekali ya aplikasi-aplikasi online yang memang mempermudah kita untuk berhutang, seperti SpayLater lah, atau misalkan pinjaman-pinjaman online dan lain sebagainya.
Nah, itu hindari kalau misalkan kita memang tidak kepepet banget ya, tapi usahakan untuk menabung dulu dalam membeli sesuatu. Jadi usahakan menabung aja dulu ya teman-teman semuanya. Nah, itu tadi teman-teman semuanya beberapa tips yang memang selalu Boyo lakukan ya untuk melakukan penghematan dalam pengeluaran bulanan keluarga Boyo. Untuk kurangnya atau silakan ambil untuk positifnya aja. Kalian juga bisa memilih ya, menentukan mana yang baik untuk keluarga kalian yang disesuaikan dengan kebutuhan kalian dan disesuaikan dengan finansial kalian juga semuanya. Dan mohon maaf sebelumnya, ini videonya memang video berantakan banget karena video selama kegiatan masa karantina Boyo beserta keluarga di rumah aja tanpa keluar rumah ya, bukan untuk pamer untuk apa. Dan mudah-mudahan bermanfaat aja untuk kalian semuanya, dan ini sekedar sharing, mudah-mudahan berbagi dalam kebaikan, dan untuk keburukannya silakan kalian bisa memilihnya ya, jangan diterapkan. Dan untuk kali ini Boyo pamit, mudah-mudahan kita senantiasa dalam lindungan Allah. See you next time. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidur.